Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Bapak Ibu, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi sedikit mengenai ada beberapa macam penyebab P3 tidak mendapatkan formasi. Dari hasil penilaian observasi yang telah diberikan oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas Dinas Pendidikan dan BKPSDM, akan tetapi ada beberapa penyebab bagi yang P3 tidak mendapatkan formasi ataupun kalah dengan yang P2. Di sini dapat saya jelaskan yaitu ada 4 penyebab P3 tidak menang walau nilainya lebih tinggi daripada yang P2 ataupun lebih tinggi dari yang lainnya. Baik, yang pertama langsung saja ke yang penyebab yang pertama yaitu penyebab utama P3 gagal yaitu karena formasi yang tersedia diprioritaskan bagi P2 terlebih dahulu. Ini sama-sama kita mengerti yaitu pada hasil sosialisasi yang telah dibahas oleh Kemendikbud kemarin yaitu di tahun 2022 ini. Prioritas pertama penyelesaian tenaga honorer yaitu diprioritaskan kepada THK terlebih dahulu ataupun kategori K2 terlebih dahulu. Ini karena mereka sudah puluhan tahun menjadi tenaga honorer dan sudah menjadi THK 2 ataupun kategori 2 itu diprioritaskan terlebih dahulu kepada mereka. Itu mereka yaitu statusnya P2. Yang kedua nantinya baru ke honorer negeri biasa. Itu penyebab utama yaitu karena formasi yang tersedia diprioritaskan bagi P2 terlebih dahulu. Contohnya begini teman-teman. Di sekolah kita ada satu formasi. Kita saingannya dengan yang P2. Kita satu orang P1, satu orang P2, satu orang P3. Yang P2 otomatis sudah THK 2, tetapi yang P3 yaitu kategori ataupun honorer negeri, honorer biasa. Karena ada satu formasi, yaitu otomatis terdahulukan ataupun diprioritaskan kepada mereka yang P2. Itu contoh ataupun kasus yang bisa P3 tidak dapat formasi. Yang kedua penyebab utama P3 gagal yaitu karena sisa formasi sedikit dibandingkan ini karena formasinya sedikit. Contohnya di wilayah ini saya bandingkan di tingkat kabupaten kota. Contohnya guru PGSD S1 formasinya yang disetujui di tahap pertama ini 2022 yaitu 20 formasi. Taruhlah kita tergolong ke dalam guru PGSD. Sedangkan pelamarnya yaitu melebihi, yaitu pelamarnya 50 orang. Pelamarnya 50 orang sedangkan formasi yang tersedia yaitu 20 formasi. Ya otomatis yang terlebih dahulu didahulukan duluan yaitu yang prioritas yang P2 dan kita kalah perankingan. Ataupun taruhlah kita ranking nanti 21 sedangkan yang dibutuhkan yaitu 20 formasi sedangkan kita di ranking ke 21 ya otomatis kita kalah dari perankingan. Itu karena formasinya sedikit ketimbang pelamarnya yang lebih banyak. Itu penyebab yang kedua P3 gagal mendapatkan formasi ataupun gagal mendapatkan penempatan. Sedangkan yang ketiga yaitu penyebab utama P3 gagal mendapatkan penempatan yaitu karena kalah usia ataupun masa kerja. Ini sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya. Contohnya di satu sekolah ada 2 formasi sedangkan pelamarnya ada 4 orang. Ada P2, P3 dan seterusnya yang P3. Sedangkan formasinya 2 formasi
dan pelamarnya 4 orang. Kalau misalnya skor yang diberikan oleh kepala sekolah dan guru senior sama, nanti dibandingkan lagi dengan usia. Setelah dibandingkan dengan usia, dibandingkan lagi dengan masa kerja. Disinilah penyebab utama jikalau usia dan masa kerja P3 ini melebihi ataupun kurang dari yang pesaing lainnya. Itulah penyebab bisa kita tidak mendapatkan formasi karena usia kita lebih rendah dibandingkan yang lain ataupun masa kerja kita lebih sedikit ketimbang lawan kita ataupun yang P3 lainnya. Itu adalah penyebab yang ketiga, P3 gagal mendapatkan formasi ataupun tidak mendapatkan penempatan pada hasil seleksi observasi yang sedang dilakukan. Itu penyebab yang ketiga. Dan penyebab yang keempat adalah di sekolah induk kelebihan guru dan di sekolah lain tidak membutuhkan. Di sini teman-teman, di sini contohnya karena pada tahun ini selain diprioritaskan untuk yang P2, selanjutnya yaitu diprioritaskan kepada guru induk terlebih dahulu. Diprioritaskan kepada guru induk terlebih dahulu. Contohnya begini. Di sekolah kita ada satu formasi, taruhlah ada satu formasi dan pelamarnya melebihi ataupun 2 orang. Pelamarnya 2 orang sedangkan formasi satu formasi. Ya otomatis diambil yang nilainya lebih tinggi daripada kita, yaitu peringkat ataupun perankingan yang nomor 1 diambil untuk mengisi formasi tersebut. Sedangkan di sekolah yang lain tidak membutuhkan formasi yang sesuai dengan kualifikasi ijazah yang kita miliki. Sehingga kita walaupun nilainya tinggi ataupun sedikit bersaing dengan yang perankingan nomor 1, tetapi formasi di sekolah lain pun tidak ada. Di sekolah kita sudah diisikan oleh teman kita yang memiliki nilai tertinggi dan di sekolah lain juga tidak ada formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki. Sehingga kita tidak ada penempatan ataupun tidak bisa mendapatkan formasi karena di wilayah kita tidak ada formasi yang tersedia yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang kita miliki. Itulah penyebab ataupun 4 penyebab P3 gagal mendapatkan penempatan ataupun tidak mendapatkan formasi pada hasil penilaian observasi yang sudah dilakukan oleh guru senior, kepala sekolah, pengawas dan lain-lain, dan tinggal menunggu hasil perankingan ataupun pengumuman perankingan siapa yang berhak mengisi formasi yang tersedia di tahun 2022 ini. Dan bagi teman-teman yang belum mendapatkan formasi nantinya, jangan bersedih ataupun bersabar, kita menunggu di tahun 2023 cukup banyak formasi yang tersedia khusus untuk guru. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya yaitu berapakah formasi yang tersedia untuk guru di tahun 2023. Karena di nantinya yang P2 dan P3 tetap statusnya P2 dan P3 di tahun 2023, statusnya tidak akan berubah, tetap sama, masih status P2 kalau P2 dan masih status P3 yang P3 ketika kita melamar P3K di tahun 2023 nantinya. Walau tidak mendapatkan formasi di tahun 2022, bersabar dan berdoa, berusaha sehingga di tahun 2023 nantinya mendapatkan formasi yang cukup banyak khusus bagi tenaga pendidikan. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon di-share kepada kawan-kawan yang lain. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga di-subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.